kilometer 86B atau arah Palimanan menuju Jakarta Tol Cipali, Kecamatan Cipendei, Subang, Jawa Barat, Rabu pagi. Kemunculan api ini berawal ketika pengelola Tol Cipali melakukan pengeboran sumur air untuk kepentingan rest area. Petugas pun langsung mendatangkan pemadam kebakaran Subang untuk mencegah meluasnya api. Menurut Kapolres Subang, pihaknya kini telah memanggil petugas dari Kementerian ESDM dan Pertamina untuk mengetahui penyebab semburan api tersebut. Sumur air yang ada di rest area 86B ini ada kandungan gasnya yang hari ini menimbulkan api. Nah, kami untuk melokalisir supaya pemudik tidak mampir ke sini, kita mengurangi resiko. Tidak ada korban jiwa dalam semburan api ini. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, petugas kini menutup sementara rest area kilometer 86B dari pemudik dan diimbau untuk menggunakan rest area lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, anak perwira Polri Aditya Hasibuan terancam hukuman 5 tahun penjara terkait kasus penganiayaan kepada seorang mahasiswa Ken Admiral. Ironisnya penganiayaan itu disaksikan ayah kandungnya yang merupakan polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar. Inilah video viral saat seorang anak polisi bernama Aditya Hasibuan menganiaya mahasiswa bernama Ken Admiral di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kamis dini hari 22 Desember 2022 lalu. Penganiayaan tersebut berawal kaca spion mobil korban diduga dirusak oleh Aditya. Ken Admiral kemudian mendatangi rumah Aditya Hasibuan meminta pertanggungjawaban. Saat penganiayaan terjadi, AKBP Asirudin Hasibuan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa. Setelah dilaporkan korban dan keluarganya, kasus yang awalnya ditangani Polrestabes Medan lalu ditarik ke Polda Sumatera Utara ini akhirnya menetapkan Aditya Hasibuan menjadi tersangka. Dalam laporannya, korban mengaku juga diancam menggunakan senjata oleh tersangka dan keluarganya. Memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Aditya Hasibuan kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara ayahnya juga ditahan dan diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara. Usai jadi sorotan akibat aksi penganiayaan anaknya terhadap seorang mahasiswa, kini kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan jadi sorotan warganet. Pasalnya AKBP Akhirudin Hasibuan kerap tampil dengan gaya hidup mewah dan pamerkan kendaraan mahal. Mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Ia membiarkan aksi kekerasan anaknya Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral yang dilakukan di hadapannya. Tak hanya itu, kini harta kekayaan polisi berpangkat AKBP itu pun ikut disorot. AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021.
Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Kini AKBP Ahirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam didemosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim iNews melaporkan. Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin dilaporkan pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Barreskrim Polri terkait ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Meski sudah meminta maaf, sidang etik Andi Pangerang tetap digelar hari ini untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah melaporkan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin ke Barreskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan di media sosial. Andi Pangerang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu. PP Pemuda Muhammadiyah menilai pemecatan Andi Pangerang dari BRIN jalan yang harus ditempuh oleh pihak BRIN. Dalam laporannya, PP Pemuda Muhammadiyah turut menyertakan sejumlah alat bukti berupa tangkapan layar komentar Andi Pangerang pada unggahan milik Thomas Jamaluddin. Di SPKT kita sudah diterima untuk menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh saudara AP Hasanuddin di akun Facebooknya, dan juga telah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan di media, sehingga kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mengadukan hal tersebut ke Mabes Polri. Ya. Kalau kita terlapornya memang hanya AP Hasanuddin. Ya, terlapornya AP Hasanuddin, tetapi untuk pengembangan di penyelidikan ataupun penyidikan nanti kita serahkan ke penyidik lah terkait hal tersebut. Kasus ini bermula saat Andi Pangerang mengomentari unggahan di akun media sosial Thomas Jamaluddin terkait perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Komentar Andi tersebut bernuansa sara hingga ancaman pembunuhan. Meski Andi Pangerang, Thomas Jamaluddin beserta BRIN telah meminta maaf, namun sidang etik terhadap Andi Pangerang tetap dilaksanakan hari ini untuk menentukan sanksi terhadap peneliti BRIN tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung menuju ke gedung BRIN untuk mengupdate hasil sidang kode etik bersama rekan kami Kevin Paken yang sudah berada di sana. Kevin, apakah sidang kode etik masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Memang sidang kode etik terhadap peneliti dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin dan juga dari Andi Pangerang Hasanuddin ini sudah selesai dilakukan, di mana tadi sidang kode etik dilakukan secara tertutup dan memang tidak bisa diakses begitu dengan pantauan dari media saat ini. Dan memang tadi pun kami juga sempat bertanya kira-kira apa isinya dan berapa lama sidang kode etik tadi dilakukan. Tadi berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun dari pihak Humas BRIN, menyatakan bahwa tadi sidang kode etik digelar dari pagi hari hingga tadi sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat telah selesai. Dan memang sampai dengan saat ini pihak dari BRIN belum juga menyampaikan apa hasil dari sidang kode etik yang dilakukan terhadap Andi Pangerang dan juga dari Thomas Jamaluddin. Karena tadi pihaknya menuturkan bahwa masih menunggu bahwa terkait dengan hasil dari sidang kode etik, dan kami pun juga belum mengetahui secara detail terkait dengan bagaimana hasil dari sidang kode etik tersebut, Anissa dan juga pemirsa. Nah, memang tadi pun juga kami sempat melihat bahwa dari pihak PP Muhammadiyah juga telah melakukan pelaporan dan juga meminta kepada pihak BRIN untuk bisa melakukan sidang etik dan tentunya dapat menindak tegas terkait dengan peneliti BRIN yang dinilai ini menyampaikan ujaran kebencian di media sosial terkait dengan penetapan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Anissa. Baik, terima kasih Kevin Paken atas laporannya dari kantor BRIN Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Kevin.
Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi dukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Informasi selengkapnya akan kami bahas secara komprehensif usai jeda, tetap di Newsroom.